Di sebuah desa terpencil di Provinsi Quang Nam, Vietnam, kehidupan sehari-hari tampak damai dan harmonis. Namun, di balik fasade yang tenang ini, terdapat sebuah kisah kelam yang akan mengguncang komunitas setempat. Pasangan suami istri, Nguyen Van A, 30 tahun, dan istrinya Tran Thi B, 20 tahun, telah menikah selama hampir dari 1 dekade dan memiliki 2 anak yang masih kecil. Wilayahnya pernikahan muda kerap terjadi. Bahkan di sana juga kerap ditemui anak remaja yang menjadi seorang ibu. Masyarakat mengenal mereka sebagai pasangan yang bahagia, tetapi tidak ada yang tahu bahwa hubungan mereka telah dipenuhi dengan ketegangan dan rahasia yang menyakitkan. Nguyen dan Tran awalnya adalah pasangan yang saling mencintai. Mereka membangun kehidupan bersama dengan penuh harapan dan impian. Namun, seiring berjalannya waktu, Nguyen mulai merasakan ketidakpuasan yang mendalam. Dia bekerja sebagai petani, dan tekanan finansial yang terus meningkat membuatnya merasa tertekan. Tran, yang bekerja di sebuah toko lokal, mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Dia menjadi lebih tertutup, sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan tampak tidak lagi tertarik pada kehidupan keluarga mereka. Kecurigaan mulai menggerogoti pikiran Nguyen. Dia mulai mempertanyakan kesetiaan istrinya, terutama ketika dia melihat Tran menerima pesan-pesan dari nomor yang tidak dikenal. Suasana di rumah semakin tegang, dan Nguyen merasa terasing dari istrinya. Meskipun mereka berusaha untuk mempertahankan penampilan normal di depan anak-anak dan tetangga, ketidakpastian dan ketidakpuasan terus menghantui mereka. Pada suatu ketika, Nguyen mendapatkan informasi dari sebuah perusahaan lokal yang membutuhkan tenaga sopir ekspedisi. Nguyen mencoba melamar pekerjaan untuk menambah penghasilan, karena kerja tani sebenarnya masih bisa ditinggal-tinggal. Terlebih kadang penghasilan tani dirasa tidak cukup. Singkat cerita, Nguyen diterima untuk bekerja di pekerjaan barunya. Dia resmi menjadi sopir ekspedisi lintas provinsi, yang mana dia harus pergi menjadi sopir kadang tidak pulang sampai 3 hari, dikarenakan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Namun istrinya juga sangat mengizinkan akan pekerjaan itu karena akan lebih produktif jika suami istri sama-sama bekerja. Nguyen pun mengabaikan kecurigaan awal tentang ketidaksetiaan istrinya, walaupun desas-desus bahwa Tran selingkuh itu juga muncul dari tetangga. Tapi Nguyen mengabaikannya. Dia menganggap mungkin tetangga iri bahwa Tran bekerja di toko lokal, dan bisa berdandan lebih menarik daripada hari-hari sebelumnya. Lagi pula sosmed pun saat itu sudah meluas, dan Nguyen berpikir positif juga, bahwa pesan yang ada di HP Tran adalah ulah iseng dari sosmed. Terbukti, ketika Nguyen membuat sosmed menggunakan profil wanita, dia mendapatkan banyak inbox dari pria lokal bahkan luar negeri, terbanyak adalah India dan Bangladesh. Namun, seiring berjalannya waktu ketika Nguyen pulang dari kerjaannya menjadi sopir, dia mendapati istrinya yang lebih suka bermain HP daripada menyambutnya sebagai suami. Sempat beberapa kali ketika Nguyen pulang, si istri sangat lama membukakan pintu rumah, dan beberapa kali si istri lembur pada pekerjaannya. Di sisi lain, Nguyen juga curiga karena kerja toko sebenarnya apa yang dilemburkan. Tran menyampaikan bahwa dia mengambil pekerjaan tambahan di mal besar untuk memilah-milah barang dagangan. Nguyen pun kali ini masih mempercayai istrinya, terlebih istrinya memang memiliki lebih banyak uang daripada Nguyen pada saat itu. Pada hari-hari berikutnya, ketika Nguyen pulang dari kerjaannya sebagai sopir, lambat laun dia memperhatikan si istri semakin acuh tak acuh kepada keluarganya. Tran juga tak begitu menghormati suaminya lagi. Sesekali dia mencoba membuka telepon istrinya, namun HP itu memakai kunci sidik jari. HP itu terlihat baru. Hingga akhirnya pada saat si istri tidur, dia bisa membuka HP dengan menggunakan sidik jari jempol milik istrinya. Dia melihat galeri penuh dengan foto-foto tak senonoh orang Vietnam dengan turis asing kulit putih atau bule. Namun di situ tak ada wajah. Walaupun begitu, sempat terjadi pertengkaran hebat pada keluarga itu hanya gara-gara isi galeri. Hingga akhirnya Nguyen pun mengalah. Sebenarnya Nguyen ini adalah tipe orang yang sangat cemburuan dan kasar. Jika mengenai bab selingkuhan istri, Nguyen sempat mengancam akan membuatnya cacat dan meninggalkan si istri jika si istri berani menyelingkuhinya. Di sisi lain, si istri Tran Thi sudah mulai muak akan tingkah laku suaminya. Kedatangan suaminya dari pekerjaannya hanya membuat Tran tidak tentram. Ada saja masalah-masalah yang memicu pertengkaran ketika ada suaminya. Tran ingin bercerai dengan suaminya dan mendapatkan kehidupan yang lebih tentram. Namun, hal ini tidak mudah. Nguyen tidak tiba-tiba mau menceraikan Tran Thi. Ketika Tran Thi mengajaknya bercerai, mereka hanya akan menambah pertengkaran lebih besar lagi. Hingga akhirnya Tran Thi berpikir mungkin dengan cara tidak menutupi perselingkuhannya, itu akan membuat Nguyen mau segera menceraikannya. Pada malam yang gelap dan mendung, ketegangan yang telah terakumulasi selama berbulan-bulan mencapai puncaknya.
Setelah seharian bekerja keras di ladang karena pada saat itu dia sedang tak menjadi sopir, Nguyen pulang ke rumah dengan harapan untuk menemukan kedamaian. Namun, saat dia memasuki rumah, dia mendapati Tran sedang berbicara di telepon dengan seorang pria. Suara Tran terdengar lembut dan penuh tawa, dan saat itu, api cemburu menyala dalam diri Nguyen. Dia merasa hatinya hancur dan semua kecuriganya seolah terkonfirmasi. Dalam keadaan marah, Nguyen menuduh Tran berselingkuh. Tran, yang terkejut dan ketakutan akibat marahnya Nguyen terlalu berapi-api, dia bingung, berusaha menjelaskan bahwa dia hanya berbicara dengan teman. Namun, kata-kata itu tidak mampu meredakan kemarahan Nguyen. Pertengkaran hebat pun terjadi, dengan suara teriakan dan tangisan yang menggema di malam yang sunyi. Tetangga yang mendengar suara gaduh mulai khawatir, tetapi tidak ada yang berani campur tangan. Kekerasan sempat terjadi yang akhirnya masih berakhir damai. Namun di sisi lain, kejadian ini membuat Tranti sangat membenci suaminya. Dia benar-benar tak ingin lagi hidup dengan sang suami, dan akhirnya memantapkan diri untuk menunjukkan perselingkuhan sebelum akhirnya berlari jauh sebelum dianiaya lagi. Tran pada saat itu mengetahui jika sang suami punya jadwal menyopir di daerah yang jauh dan membutuhkan waktu 1 minggu seperti jadwal-jadwal sebelumnya. Di sisi lain Nguyen saat itu berpamitan menyopir dan pergi dengan sukaria. Dia mulai berdamai dengan pemikiran negatif tentang istrinya, dan dia mengira jangankan untuk selingkuh, bahkan untuk berpikiran selingkuh pun sang istri tidak akan berani akibat kekasarannya beberapa hari yang lalu. Namun yang namanya sopir tetap memiliki rest area masing-masing dan Nguyen harus berhenti di beberapa rest area. Nguyen sempat melewati rest area pertama dan memutuskan untuk beristirahat di rest area kedua. Semangatnya pada saat itu benar-benar baik. Di sisi lain, Tranti sedang menyiapkan live di sosmed rahasianya. Bahkan dia juga punya sosmed di Twitter. Singkat cerita, sang suami telah sampai di rest area dan istirahat. Dia tidur selama hampir 2 jam di rest area. Ketika dia bangun, dia melihat mobil temannya sesama sopir yang juga beristirahat di sana. Singkat cerita, mereka cari makan dan tidur-tiduran di sebuah halaman luar ruangan. HP teman sopirnya ini mendapat notifikasi live dari orang yang dia idolakan di sosmed. Dia membuka tepat saat ada Nguyen. Dia nggak tahu kalau idola dewasanya adalah istri dari temannya, yaitu Nguyen. Nguyen saat melihat video itu langsung panas dan menginterogasi siapa lelaki yang main di video itu. Hampir menjadi sebuah ketegangan hingga akhirnya si teman memberitahu Nguyen jika itu adalah akun sorotan atau salah satu akun yang menjadi idolanya. Dan tentang lelaki itu sangat banyak dari berbagai turis asing yang tentunya tak dikenalnya. Dia dengan tenang menjelaskan tentang akun sangat liar itu, yang bersipnosis dari awal memang sudah tak puas lagi dengan suaminya, hingga mencari banyak pria dengan postur besar seperti bule, dan jika perlu tak hanya 1 orang. Semakin Nguyen scroll videonya yang ternyata sudah ribuan video yang sangat liar sekali. Karena walaupun sama-sama video dewasa, tapi kalau tidak ada keliaran, maka tetap saja susah mencari pengikut yang banyak. Tranti ternyata sudah menjadi maskot di sebuah klub liar lintas negara dan semakin membuat Nguyen gelap mata. Pada saat di video live-nya yang terbaru, Tranti juga mengatakan bahwa si suami sangat payah dan sama sekali tak punya kekuatan seperti lelaki lain di luaran. Si istri juga berkata vulgar yang intinya, suaminya lemah di uang juga lemah di organ. Suaminya kecil di uang dan juga kecil di organ. Lebih parahnya lagi dengan lantang Tranti mengatakan permainan suami, sedikit pun gak berasa. Dia juga menambahkan suami besarnya hanya marah-marah saja tanpa tahu diri, dan tidak peka bahwa dirinya hanyalah beban. Semua ungkapan kekesalan Tranti diluapkan sambil bermain dengan para pria impor yang lumayan banyak. Nguyen merasa martabatnya sebagai suami di depan istri dan teman temanya yang lain jatuh seketika. Mengingat temanya juga bercerita bahwa akun ini telah diidolakan oleh sangat banyak sopir lainnya. Bahkan mereka tahu nama aslinya dan alamatnya, serta tahu nama suaminya juga. Tapi mereka hanya tak tahu saja jika bahwa mereka mengenal suaminya secara langsung. Temannya juga bilang ke Nguyen bahwa banyak sopir yang juga ingin ketemu, berfoto, atau bahkan bermain dengan Tranti. Mengingat sudah terlalu banyak yang ngefans ke Tranti bahkan hingga bisa dikatakan selebriti dunia dewasa. Temannya juga menambahkan kalau Tranti ini tak sombong, dia bisa melayani siapa saja dan di mana saja. Jika dalam keadaan sepi, termasuk ada beberapa sopir senior yang pernah dikasih gratisan di pinggir jalan. Hal itu juga dibuktikan oleh beberapa video dokumentasi outdoor yang benar-benar random menunjukkan seberapa liarnya Tranti ini. Saking banyaknya pria yang pernah dilihatnya di video, Nguyen sampai susah untuk mengingat wajah para pria tersebut. Bahkan Nguyen sempat bilang bahwa kelakuan lebih mirip dengan asbak dan tempat sampah, yang menampung apapun untuk masuk, namun dengan nada sedikit dalam, dan sepertinya marah, temannya masih nggak tahu kalau itu adalah istri Nguyen.
Pada saat itu, Nguyen sudah tak kuat lagi oleh perilaku istrinya, dia sudah melihatnya sendiri ribuan kali main selama ini tanpa ia ketahui. Nguyen memutuskan untuk pulang tanpa menyelesaikan tugasnya mengantarkan barang ekspedisi, amarahnya semakin dalam ketika semakin ingat tentang akun VIP istrinya. Bosnya yang melihat di GPS bahwa mobil Nguyen berjalan pulang, langsung menelponnya untuk klarifikasi. Nguyen pada saat itu beralasan masalah keluarga, dan terlihat dari nadanya yang lebih tinggi dari si bos. Akhirnya si bos memutuskan untuk mengalah demi menghindari kecelakaan di perjalanan, karena pada saat itu, truk yang dikendarai Nguyen sangat kencang menuju pulang. Di sisi lain, Tranti telah menghitung jarak yang kira-kira suaminya akan pulang masih 5 hari lagi. Dia sadar kemungkinan jika si suami tahu akan keliarannya, pasti suaminya akan menghabisinya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk pergi 2 hari sebelum suaminya datang. Pada saat itu, suaminya masih 2 hari pergi dari estimasi seminggu. Dia masih melayani live sendirian di rumahnya dan mendapat beberapa giveaway dari penggemarnya. Namun pada saat dia live dengan vulgar dan dengan beberapa pria bergabung di live-nya, pintunya didobrak sang suami. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Namun saat itu tetangga dan anak masih sempat melerainya. Hingga akhirnya Tranti mengenakan pakaian kaos serta celana berwarna hitam. Setelah itu dia meminta untuk cerai. Hal ini membuat pertengkaran semakin besar. Dalam momen ketidakberdayaan dan kemarahan yang meluap, Nguyen mengambil pisau dapur yang tajam. Dalam sekejap, tindakan brutal terjadi. Dia memotong kedua tangan Tran, meninggalkan jejak darah yang mengerikan di lantai. Tran terjatuh ke lantai, tergeletak dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, Nguyen melarikan diri ke kegelapan malam, meninggalkan istrinya yang terbaring dalam keadaan kritis. Tetangga yang mendengar teriakan segera berlari ke rumah mereka dan menemukan Tran dalam keadaan kritis. Mereka segera menghubungi layanan darurat dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tim medis berjuang untuk menyelamatkan nyawanya, melakukan amputasi untuk mencegah infeksi lebih lanjut dan merawat luka-lukanya. Tran berada dalam kondisi kritis dan berita tentang insiden tersebut menyebar dengan cepat di desa. Sementara itu, rumah sakit Dong Nai tempat Tranti pertama kali dilarikan, memiliki fasilitas yang kurang memadai, hingga akhirnya Tranti dilarikan ke rumah sakit Chore untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, pihak kepolisian meluncurkan pencarian untuk menangkap Nguyen. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka berhasil menemukan dan menangkapnya di sebuah hutan dekat desa. Nguyen ditangkap dan diinterogasi mengenai tindakannya. Dia mengakui perbuatannya, tetapi mengklaim bahwa dia tidak bermaksud untuk melukai Tran secara serius. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah ada lebih banyak yang tersembunyi di balik tindakannya. Kejadian ini memicu kemarahan di kalangan masyarakat dan menjadi berita utama di media lokal dan nasional. Banyak organisasi hak perempuan dan aktivis mulai menyerukan tindakan lebih lanjut untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga di Vietnam. Diskusi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan menjadi topik hangat, tetapi misteri tetap ada. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Masyarakat mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan Nguyen dan Tran. Beberapa tetangga mengungkapkan bahwa mereka pernah mendengar pertengkaran antara pasangan tersebut, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa situasi akan berakhir dengan kekerasan yang mengerikan. Banyak yang bertanya-tanya apakah ada faktor lain yang mempengaruhi tindakan Nguyen, seperti tekanan dari keluarga atau masalah kesehatan mental. Kisah tragis ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap senyuman mungkin terdapat rahasia yang kelam. Namun sebagian pemuda yang berhasil menguak akun rahasia Tranti malah mengidolakan akunnya dan mendapat download terbanyak pada beberapa minggu setelahnya. Masyarakat di Vietnam dan di seluruh dunia diingatkan akan pentingnya komunikasi yang sehat dalam hubungan dan perlunya dukungan bagi korban kekerasan. Namun, misteri yang menyelimuti kehidupan Nguyen dan Tran tetap menggantung, meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka? Hanya waktu yang akan mengungkapkan kebenaran. Kisah ini tidak hanya menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga menyoroti pentingnya pemahaman dan empati dalam hubungan. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan tekanan dan ekspektasi, kisah Nguyen dan Tran menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana komunikasi yang buruk dan kecurigaan dapat mengarah pada tragedi yang tidak terduga.